الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يكون أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. Sungguh aku bersumpah demi negeri ini, negeri Mekah yang penuh berkah. Wa anta hilum bihadzal balad, dan engkau Muhammad tinggal di negeri ini. Negerinya adalah negeri yang paling mulia, yang tinggal dalam manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa walidin wa ma walad, dan Allah bersumpah demi ayah dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi susah payah. Ayasabu an la yaqdiru alaihi ahada. Kemuliaan di sisi Allah itu, ayah bunda, adalah bakti taat kepada Allah. Menyadari semua-muanya milik Allah. Dan amat menyesal pasti manusia kalau dia menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari Allah. Dan sejarah terus berulang. Dan diberitahukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat dari Allah banyak. Fir'aun misalnya, Abraha misalnya. Sampai zaman kita sekarang juga begitu. Ada manusia yang bilang, gua ntar di neraka aja deh. Dan yakin pede bahwa dia lebih senang di neraka ketimbang di surga. Dengan semua anugerah yang Allah kasih, harusnya berterima kasih dan bersyukur. Tapi dia merasa bahwa makin jumawa, makin hebat, makin berkuasa, makin segala-galanya. Ayasabu alla yakdiru alaihi ahad. Emangnya dia mengira bahwa nggak ada yang bisa ngalahkan dia. Fir'aun membuat dirinya merasa jadi Tuhan karena dia nggak pernah sakit, ayah bunda. Jadi keren itu Fir'aun. Kalau saya, ayah bunda kita semua, insya Allah sakitnya awet ya. Ada aja sakit di tubuh. Nah, Fir'aun tuh ngerasa nggak pernah sakit. Dan ada juga yang ngerasa uangnya banyak. Seperti siapa? Korun. Korun itu pernah tampil di depan banyak orang, kaumnya, dan dia tunjukin saking banyaknya hartanya. Kunci-kunci gudangnya aja diangkat sama para algojo. Para algojo nggak kuat tuh ngangkat kuncinya. Nah, PR pertama buat ayah bunda, cari tuh ya ayat yang bicara tentang kunci gudangnya Korun sebelum ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kekayaan itu. Allah gambarkan saking kayanya Korun, itu kunci-kunci gudangnya para algojo, para orang-orang kuat nggak kuat ngangkat. Saking banyak itu gudang dia. Tapi ayah bunda bersyukur sama Allah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum melapangkan rezeki kita. Kenapa? Karena biasanya manusia tuh makin
kaya makin pelit. Kecuali yang insya Allah nih, yang wajah-wajahnya pagi ini udah ikut kajian. Ngapal Quran pagi-pagi ini insya Allah nggak ada yang pelit. Kemarin kan udah latihan. 100 jutanya katanya mau dikasih semua buat anak-anak yatim. Nggak tahu masih berubah pikiran apa enggak nih. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau sudah hartanya banyak, dia bilang saya udah habis banyak untuk urusan agama ini. Saya udah bantu ini, saya sudah buatin masjid ini, saya bikin pesantren ini. Dia hitung-hitung. Saya mau cerita ke ayah bunda, mudah-mudahan waktunya cukup nih. Malam itu ada orang yang konsultasi. Mukanya lecek, rambutnya berantakan, bajunya nggak karuan. Saya diberitahu bahwa ini orang-orang kaya nih, Ustaz. Ini kejadian tahun 2005, nggak tahu berapa belas tahun yang lalu. Sekaya apa, tanya saya. Penghasilannya 3 miliar, kata orang yang ngasih tahu saya. Saya nggak tertarik, pengen ketemu sama dia. Sambil ngomong gini, saya ngomong, 3 miliar terus tahun, saya bilang gitu, penghasilannya dia. Enak aja. Setahun, sebulan, Ustaz. Ini orang punya penghasilan 3 miliar sebulan. Tahun 2005. Itu tadinya saya udah ngantuk, sayanya udah pegel, udah males nemuin. Begitu dikasih tahu nih orang yang mau konsultasi punya penghasilan 3 miliar sebulan, wih, saya jadi terang lagi tuh mata tuh. Pak Sadirman. Ini menarik nih, saya mau ketemu nih. Gitu. Tapi begitu lah, yaudah dah, boleh suruh dia datang. Saya bilang. Orang ngasih tahu ke saya ngomong gini, ini orang menariknya Usbok penghasilan 3 miliar sebulan tahun 2005. Tapi utangnya setiap bulan 4 miliar. Jadi, ya Allah, kepala saya mau pecah. Saya kalau dikasih sama Allah rezeki 3 miliar sebulan, ayah bunda, kita nih kalau dikasih sama Allah rezeki 3 miliar sebulan, saya bingung tuh, saya mau buat apa tuh duit 3 miliar sebulan. Tapi ini orang juga begitu. Datang, tadi tuh gambarannya, mukanya lecek, rambutnya berantakan, bajunya nggak keurus, kayak nggak pernah ganti-ganti, dan stres berat. Dan dia bilang, ngomong di hadapan saya udah hampir, saya sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri 2 kali, Ustaz. Udah mau bunuh diri. Tapi sayang ketahuan sama keluarga saya. Jadi udah berkali-kali dia pengen mengakhiri hidupnya. Lalu kemudian banyak cara sesuai Al-Quran dan Sunnah saya kasih sama dia bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Termasuk saya bilang ke dia perbanyak sedekah. Ini ayat 6 saya mau sampaikan ke ayah bunda. Waktu saya ngomong ayat perbanyak sedekah, dia ngomong gini ke saya. Sedekah apaan, Ustaz? Dia masih ngebantah. Saya itu setiap bulan 50 juta saya keluarin di jalan Allah. Saya sedekah kemana-mana 50 juta. Terus karena dia ngebantah, saya suruh perbanyak sedekah. Saya diingetin sama Allah. Saya ngomong gini, sebentar. Yang Allah kasih buat kamu tuh sebulan berapa rata-rata? 3 miliar, Usbok. Yang tadi Usbok, yang saya sampaikan ke Usbok. Dengerin ya. Jangankan sedekah, zakatnya aja kamu belum nyampe. Karena 3 miliar itu zakatnya kira-kira sebulan, coba hitungin ya bunda, berapa?
Susah kan ngitungnya kan? Nah itu, karena itulah jadi Allah belum lapangin rezeki kita. Tuh ayah Sadirman aja berpikir keras, belum ketemu tuh berapa tuh? 3 miliar zakatnya berapa? Tuh Pak Sapardi Tanjung udah nyebut 75 juta. Saya bilang, zakatnya aja yang wajibnya aja, Anda belum selesaikan itu. Anda baru keluarin 50 juta, terus Anda ngomong, saya udah keluar sedekah banyak, Gus. Maka 75 juta itu bukan punya kamu, itu punya Allah yang harus kamu bagi. Dan tadi saya kasih solusi, tambahin sedekah biar Allah Subhanahu wa taala mudahin semua urusan. Itu yang disebut yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan urusan agama ini saya sudah habis harta yang banyak. Ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa nggak ada yang memperhatikan dia, nggak ada yang melihat dia, seorang pun. Maka ayah bunda, ayat 8 sampai selanjutnya, karena menghitung-hitung nama Allah, maka Allah akan hitung-hitung. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW bahwa la tusi fayusallah alaik. Jangan hitung-hitung. Kalau lagi beramal, maka Allah akan hitung-hitung terhadapmu. Cari ya PR hadis itu. Jangan hitung-hitung kalau sedang beramal. Karena Allah bakal hitung-hitung dengan. Woi, kalau Allah sudah melakukan perhitungan, serem tuh. Besok, insya Allah, ayah bunda, kalau Allah panjangan umur, nah, kita bakal ngedengerin bagaimana Allah akan melakukan perhitungan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faquraqabat, terus sampai ayat terakhir itu adalah Allah pengen melakukan perhitungan. Kenapa? Gara-gara ada manusia lancang ngomong cuma satu ayat. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata, aku sudah habiskan uang banyak dalam urusan agama ini. Bentar-bentar disuruh sedekah, entar suruh zakat, entar ada lagi wakaf, entar ada lagi suruh haji, suruh umroh, segala macam. Duit mah habis ini. Gitu. Dan saya pernah berangkat ke satu negara, kemudian ketemu ngobrol sama orang, dan orang itu nanya-nanya segala macam konsultasi. Lalu kemudian saya nanya gini, what is your religion? Apa agama kamu? Lalu orang itu mengatakan, no religion, sir, katanya. Saya tidak beragama, agnostik. Saya bilang, kenapa enggak kamu tidak beragama? Ngapain saya beragama? Kamu tahu nggak, agama terakhir saya itu mintanya 10%. Saya bekerja aja susah, itu pajak di negara kami 35%. Terus agama minta 10% lagi. Katanya, it's better no religion. Lebih bagus nggak usah pakai agama, katanya. Tuh lihat ya, manusia. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Udah pelit tuh. Jadi, surat 17 ayat 100 kemarin, Allah sudah kasih tahu, wa kanal insanu qatura. Manusia itu pelitnya kebanget-banget. Nah, kecuali orang yang Allah jaga. Nah, kalau kemarin sudah Usbab kasih PR bahwa sifat manusia sejatinya asalnya adalah diciptakan Allah pelit. Tapi ada orang-orang pilihan yang Allah jaga dari kepelitan, kekikiran. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayo bunda cari di PR berikutnya. Siapa yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari syuha nafsihi, kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka itulah orang-orang yang beruntung. Cari nih ya ayatnya.
Wa may yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang Allah pelihara dari kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Minimal ada 2 ayat. Kalau bisa cari lebih dari 2 ayat, nah, lebih bagus. Ayah bunda cari. Jadi semua manusia desainnya Allah buat pelit, kikir. Tapi ada orang-orang yang Allah jaga. Allah lindungi dari kebahilan. Allah jauhkan dari kekikiran. Nah, manusia-manusia ini adalah manusia-manusia beruntung yang Allah jaga. Kayaknya si ayah bunda ini, semuanya insya Allah. Kandidatnya orang-orang beruntung. Yang nggak pelit, yang rajin bersedekah. Terus doain, mudah-mudahan semuanya jadi orang kaya. Nggak jadi doain dah. Bos Bob sumpahin, mudah-mudahan kaya raya, tapi rajin membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya. Ada 2 orang, kata Rasulullah, wajib diiriin. Hasud tuh nggak boleh, kecuali pada 2 orang. Yang pertama, orang yang Allah kasih Al-Quran padanya, dia mengamalkan pagi, siang, sore, malam. Yang kedua, orang yang Allah kasih harta yang banyak kepadanya, dan Allah tolongin dia untuk menghabiskan hartanya di jalan Allah. Jadi, kalau ngelihat 2 orang kayak begini, kata Rasulullah, hasutlah, irilah. Jadi usbab doain, nggak ada doain, sumpahin, ayah bunda semuanya jadi orang kaya raya. Rajin infak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan usbab sumpahin juga mudah-mudahan semua jadi ahlul Quran. Nah, itu PR tuh, terakhir. Cari hadis itu ya. Tidak boleh hasut, tidak boleh iri, kecuali pada 2 golongan. 2 golongan itu adalah ahlul Quran. Yang satu lagi adalah orang kaya raya dan senang berinfak. Bunda, udah jam 6 lewat. Nggak berasa, maafin kalau kepanjangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahin kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, yang Allah lindungi dari kebakhilan diri, dan Allah jadikan kita semua yang menjadi ahlul Quran. Jazakumullah, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.